Selamat pagi, kami dari kelompok 6. Kami akan presentasikan hasil dari penelitian yang kami lakukan. Saya Garis Tompul. Dan saya Samuel Tuamanurung. Itu adalah slide yang kami buat untuk menjelaskan hasil dari penelitian kami. Di slide ini kami melakukan social network analysis yang menggunakan metode alpha centrality untuk menemukan influential user dan mendeteksi community di social network. Saya Garis Tompul bertugas sebagai project manager, yaitu menganalisa metode dan pembagian tugas setiap anggota. Saya Samuel Tuamanurung sebagai programmer mengimplementasikan metode yang telah dianalisa Gary ke dalam kode. Lalu kemudian teman kami Mas Restores, paper writer, kemarin membantu kami dalam membuat paper, tapi karena ada satu halangan dalam masalah kuliah, dia tidak bisa hadir di sini. Nah, di sini adalah goals dari penelitian yang kami lakukan, yaitu mencari user paling berpengaruh pada sosial media dan mendeteksi komunitas yang terbentuk dari interaksi user dengan memahami hubungan antara edges dan node sehingga bisa mengetahui user yang paling berpengaruh sebagai pusat dari relasi masing-masing aktor. Dan ini adalah step by step yang kami lakukan untuk melakukan riset kami. Yang pertama, kami melakukan dataset analisis, yaitu melakukan pembedahan dataset yang diberikan, serta menentukan berapa banyak dataset yang akan digunakan. Yang kedua adalah menggunakan metode, yaitu menentukan metode yang akan digunakan untuk mencari user yang paling berpengaruh dan mendeteksi komunitas atau keterhubungan pada dataset. Dan yang ketiga adalah connected network, merepresentasikan keterhubungan dari dataset yang ditentukan. Dan yang terakhir adalah hasil atau result, yaitu menentukan top influential user dan community di social network. Berikut adalah dataset analisis kami. Sebelumnya, dataset yang kami dapat itu ada sebanyak memiliki node sebanyak 81.306, edges-nya 1.342.310, dan average library-nya 330.187 yang memiliki size sebesar 42,49 MB. Dan karena ada masalah ketika proses datasetnya, kami memangkas datasetnya sebanyak 68.730 dataset, sehingga menjadi dataset yang kami proses tersebut memiliki node 12.576 node, edges-nya 1.816.70, node in-large presisi-nya 28.815, dan memiliki size akhir yang kami pangkas tersebut menjadi 8,45 MB. Dan dataset yang kami dapat ini, kami dapat dari link berikut. Nah, dalam penggunaan metodenya, kami menggunakan alpha centrality untuk mencari influential user dan Git van Neumann untuk mencari community network, di mana alpha centrality tersebut melihat sejauh mana sentralitas suatu node berpengaruh pada sentralitas simpul lain tergantung pada parameter alpha. Dan rumusnya adalah sebagai berikut. Dan Git van Neumann adalah algoritmanya dimulai dengan satu titik, menghitung bobot tepi untuk lintasan yang melalui simpul itu, dan kemudian mengulanginya untuk setiap simpul dalam grafik dan menjumlahkan bobot untuk setiap tepi. Nah, untuk connected network-nya, original dataset kami awalnya seperti yang sebelah kiri, bisa dengan network-nya 81.306, node 81.306 node, dan 1.342.310 edges yang menghasilkan visualisasi graf seperti berikut. Karena ada masalah yang sudah kami lampirkan sebelumnya, kami memangkas sebanyak 85% dari data original datasetnya menjadi tersisa 15% dataset yang kami pakai. Dan dataset yang kami pakai tersebut menjadi 12.576 node dan 1.816 edges yang menghasilkan visualisasi graph seperti yang sebelah kanan. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan tentang alpha centrality-nya. Nah, kami menerapkan metode alpha centrality untuk mencari influential user atau user yang paling berpengaruh. Nah, di sebelah kiri kita bisa melihat map dari alpha centrality yang telah kami lakukan. Nah, untuk sebelah kanan itu adalah user yang paling berpengaruh. Nah, untuk user yang paling berpengaruhnya kami mengambil 10 user terbaik. Yang pertama, user terbaiknya adalah dengan ID 11348282. Nah, dia memiliki nilai alpha centrality sebanyak 0,163 sekian. Nah, untuk alpha centrality ke-10 atau paling rendah di antara terbaik itu 131 itu dengan ID 1317632 dengan bobot nilainya 0,119. Oke, next. Nah,
setelah kami melakukan pencarian influential user atau user yang paling berpengaruh, selanjutnya kami melakukan deteksi komunitas untuk mencari berhubungan antara node-node tersebut. Nah, setelah kami lakukan pencarian, pendeteksian, kami menggunakan algoritma Girvan-Newman. Kami mendapatkan sebanyak 48 modularity atau 48 berhubungan dengan nilai 0,081. Nah, hasil visualisasinya ada di sebelah kiri serta community-nya bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, untuk community-nya bisa dilihat sendiri di file CSV yang sudah kami lampirkan di Google Classroom. Nah, next. Oke, saya akan menjelaskan manual step untuk menjalankan program ini. Pertama, kita lakukan import library. Ini adalah library yang kami gunakan dalam penelitian ini. Nah, pertama dengan library NetworkX, kita membaca edge-list yang terdapat pada dataset yang asli. Nah, di sini kami masih bisa menggunakan dataset asli untuk mencari keterhubungannya, mencari edge-listnya. Nah, berikut hasilnya. Kemudian, kami melakukan network pencarian info pada tiap dataset. Nah, untuk dataset yang pertama yang asli, kami mendapatkan number of node 81.306. Nah, karena ada beberapa masalah saat melakukan pengujian, saat menerapkan metode yang kami lakukan, kami memangkas data tersebut menjadi sekitar 12.576 atau 15% dari data tersebut. Nah, selanjutnya, kami lakukan penerapan metode alpha centrality sesuai dengan rumus yang telah kami paparkan tadi di slide. Nah, ini adalah implementasi alpha centrality-nya. Pertama kita run dulu, lalu kemudian setelah kita run, kita lakukan edge-list menggunakan alpha centrality. Nah, setelah kita lakukan running program akan keluar hasilnya. Nah, berikut adalah visualisasi daripada alpha centrality tersebut. Dan dataset yang digunakan di sini adalah dataset sampel. Kemudian setelah kita mendapatkan visualisasinya, selanjutnya kita melakukan pencarian user paling berpengaruh atau influential user. Nah, pertama kita mencarinya dulu menggunakan data tersebut menggunakan alpha centrality. Kemudian kita cari hasilnya, nilai dari tiap alpha centrality. Nah, ini adalah 10 node yang memiliki keterhubungan yang paling tinggi. Kami menetapkan 10 saja, dan jika ingin ditambah, bisa mengubah kode berikut. Selanjutnya, kami melakukan mapping terhadap alpha centrality tadi. Kami melakukan visualisasi sehingga muncul hasil tersebut, hasil berikut. Setelah kami selesai mencari user paling berpengaruh, selanjutnya kami mendeteksi komunitas yang terdapat pada dataset tersebut. Nah, untuk pencarian dataset tersebut, kami menggunakan Girvan-Newman. Nah, pertama, kami mencari dulu keterhubungan antar tiap node. Nah, setelah kita cari keterhubungannya, kita lakukan visualisasi. Visualisasinya sebagai berikut. Kita pada rumus di sini kita mencari total number of communities dan modularity-nya. Nah, komunitas yang terhubung itu ada 48. Sedangkan modularity-nya memiliki nilai 0,081 sekian. Nah, untuk keseluruhan komunitasnya itu dan modularity-nya bisa dilihat di file CSV yang sudah kami lampirkan melalui kode berikut, kode tersebut. Nah, akan tersave dengan format CSV. Nah, untuk bagian kodenya, running kodenya mungkin cukup sekian. Akan kami lanjutkan ke running ke slide kami sendiri. Nah, sehingga menghambat proses kami dalam melakukan research. Nah, ketiga, itu referensi terkait metode alpha centrality cukup minim, baik jurnal atau paper. Kemudian library maupun kode yang bisa kami rujuk juga sangat sedikit, sehingga cukup menghambat kami dalam melakukan penelitian ini. Dan problem ini tidak kami cantumkan di paper. Selanjutnya, kesimpulan dari keseluruhannya, pertama, dari dataset kami potong 85% dari data asli, karena ada kesulitan dalam mengolah. Kedua, top influential user atau user paling berpengaruh. Ada 10 user yang paling berpengaruh dan kami
Dan yang kami dapat user yang paling berpengaruh adalah dengan ID 11348282. Yang terakhir, komunitas pada social network, kami menggunakan algoritma Griffin-Newman dengan modularity 0,081 dan 48 komunitas yang terhubung. Kami rasa sekian dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan dalam kata, mohon dimaklumi. Terima kasih.